wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Nurhajijah dengan NPM 064. Saya Dinda Hidayanti dengan NPM 061. Saya Siti Aisyah dengan NPM 100. Saya Miranda Sirait dengan NPM 060. Kami dari kelas 3B Akuntansi Pagi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, tujuan kami membuat tugas video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya mengenai klasifikasi biaya. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan apa itu klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya itu terdapat biaya berdasarkan produk. Biaya berdasarkan produk itu dibagi menjadi dua, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang biaya produksi. Biaya produksi itu adalah biaya yang seluruh pengorbanan ekonomi, uang, tenaga yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk jadi selama periode tertentu. Dan biaya produksi itu dibagi menjadi tiga. Untuk yang pertama ada biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk bahan utama yang menjadi bahan dari produk jadi tersebut. Contohnya itu ada pada kertas, kayu, kain, tanah, dan baja. Dan untuk yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah pekerja yang langsung terlibat dalam membuat proses produk jadi tersebut. Contohnya ada upah tukang jahit, koki masak, montir, dan upah buruh. Dan untuk yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada bahan tidak langsung atau bisa disebut dengan bahan penolong. Nah, bahan penolong adalah bahan yang dipakai dalam proses produksi tetapi bukan merupakan bagian utama dari produk jadi tersebut. Contohnya itu ada paku, cat, lem, telur, dan gula. Nah, untuk yang kedua ada biaya tidak langsung lainnya. Biaya tidak langsung lainnya adalah semua pengeluaran yang tidak dapat ditelusuri langsung ke produk tertentu, namun tetap terjadi dalam proses pembuatan produk jadi. Contohnya itu ada biaya listrik, biaya perbaikan, biaya kebersihan, biaya penyusutan mesin, dan biaya staf keamanan. Nah, untuk yang ketiga ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah karyawan atau pekerja yang tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan produk, namun menjadi suatu pendukung kegiatan produksi agar tetap berjalan lancar. Contohnya itu ada pengawas, supervisi, satpam pabrik, staf gudang, dan petugas kebersihan. Nah, untuk yang kedua saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu adalah biaya non-produksi. Biaya non-produksi itu adalah semua biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses pembuatan jasa atau barang. Nah, biaya non-produksi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya pemasaran. Biaya pemasaran itu adalah semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjual produk atau mendistribusikan kepada konsumen. Contohnya ada beban iklan, sampel produk, gaji bagian karyawan, biaya pengiriman, dan biaya pameran. Dan untuk yang kedua ada biaya administrasi. Biaya administrasi itu adalah biaya yang berhubungan dengan pengelolaan atau pengoperasian perusahaan secara keseluruhannya. Contohnya adalah gaji karyawan, gaji manajer, sewa kantor, staf administrasi, dan sewa gedung. Nah, lalu yang kedua itu ada biaya berdasarkan departemen. Nah, klasifikasi biaya berdasarkan departemen itu terdiri dari dua jenis, yaitu departemen produksi atau biaya langsung departemen, yaitu unit dalam perusahaan yang memproduksi barang dan jasa, di mana biaya pada departemen ini dibebankan seluruhnya secara langsung kepada barang dan jasa yang diproduksi. Contohnya ada gaji mandor pabrik, upah atau gaji, dan biaya bahan baku. Lalu yang kedua itu ada departemen pendukung atau biaya tidak langsung departemen, yaitu unit pada perusahaan yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan produksi, di mana departemen pendukung memberikan jasanya kepada departemen lain yang di dalam perusahaan, baik itu pada departemen produksi maupun departemen pendukung lainnya. Contohnya itu seperti biaya alat tulis kantor, biaya komputer, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada biaya berdasarkan volume atau perilaku biaya. Nah, klasifikasi biaya berdasarkan volume atau perilaku biaya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah biaya variabel.
Biaya variabel adalah biaya yang totalnya berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Contohnya ada seperti biaya tenaga kerja, upah lembur, perlengkapan, dan bahan bakar. Nah, yang kedua ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang totalnya tidak berubah, walaupun jumlah yang diproduksi berubah dalam kapasitas normal. Contohnya ada seperti gaji supervisor, pembelian mesin, perbaikan gedung, dan pemeliharaan gedung. Nah, yang ketiga yaitu biaya semi. Biaya semi adalah biaya yang mengandung unsur tetap dan mengandung unsur variabel, di mana biaya tersebut ada yang jumlahnya berubah-ubah dengan berubahnya kuantitas dan ada unsur jumlah tetapnya. Untuk biaya semi terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada biaya semi tetap. Biaya semi tetap adalah jenis biaya yang tidak sepenuhnya tetap, melainkan berubah secara bertahap seiring dengan perubahan volume aktivitas atau produksi tersebut. Contohnya ada gaji lembur karyawan tetap, biaya listrik pabrik, dan biaya transportasi. Yang kedua ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang dapat tetap konstan dalam rentang tertentu dari aktivitas tetapi dapat berubah setelah batas tertentu tercapai. Contohnya ada biaya kendaraan, gaji lembur, biaya listrik kantor, dan biaya perawatan mesin. Nah, lalu yang keempat itu ada biaya berdasarkan jangka waktu manfaatnya. Klasifikasi biaya berdasarkan jangka waktu manfaatnya itu dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Nah, kalau pengeluaran modal itu biaya yang dikeluarkan untuk memberikan manfaat di masa depan dalam jangka waktu yang panjang dan dilaporkan sebagai laba aktiva. Lalu, dalam hal ini biaya mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Contohnya itu pembelian aktiva tetap, biaya reparasi gedung, mesin, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada pengeluaran pendapatan, yaitu biaya yang memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. Dalam hal ini, biaya memberikan manfaat pada saat terjadinya pengeluaran selama satu periode akuntansi dan dilaporkan sebagai beban. Contohnya itu ada iklan, tenaga kerja, kerusakan mesin, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima yaitu biaya berdasarkan pengambilan keputusan. Biaya berdasarkan pengambilan keputusan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya relevan dan biaya tidak relevan. Biaya relevan dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama ada biaya diferensial, yang kedua biaya kesempatan, yang ketiga biaya tersamar. Biaya diferensial adalah yaitu perbedaan dalam pengambilan keputusan. Contohnya seperti biaya pengiriman produk tersebut, nah biaya penggunaan mesin lama, dan lain-lain. Nah, yang kedua, biaya kesempatan. Biaya kesempatan adalah sejumlah pendapatan atau manfaat yang mungkin akan hilang apabila memilih salah satu dari alternatif tersebut. Contohnya, seperti memilih kuliah daripada bekerja, menggunakan lahan untuk menggunakan pabrik A ke B, dan lain-lain. Dan yang ketiga, biaya tersamar. Biaya tersamar adalah biaya yang tidak terlihat tetapi mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Contoh, keuntungan investasi, sewa seharusnya diterima, pendapatan yang hilang, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu biaya tidak relevan. Dia dikelompokkan menjadi dua juga. Yang pertama ada namanya biaya terbenam dan biaya masa lalu. Biaya terbenam adalah biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Contoh, biaya penelitian, biaya iklan, dan biaya promosi. Yang kedua yaitu biaya masa lalu, yaitu adalah biaya yang sudah dikeluarkan tetapi tidak mempengaruhi keputusan. Contohnya seperti gedung tahun lalu, terus pembelian komputer, dan biaya pembangunan pabrik. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua. Apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.